Dan kita coba sentuh menggunakan belakang tangan, jangan menggunakan telapak tangan seperti ini. Ada atau tidaknya menimbulkan rasa struman. Lalu sahabat coba putar balik di bagian saklarnya ini, dan sahabat lakukan sama. Lalu coba kita nyalakan apakah kipas dan lain sebagainya ini langsung bekerja atau tidak. Nah, kipas, protek, dan lampu ini sudah nyala. Untuk di bagian kabel input tadi video saya yang sudah saya jelaskan buat sahabat-sahabat, tinggal sahabat lepas seperti ini. Nah. Jadi kabel yang warna orange sahabat keluarkan. Lalu yang dua kabel, yaitu kabel ground dengan kabel warna putih, ini jangan dikeluarkan. Ini sahabat solder ujungnya seperti ini. Lalu di sini sahabat bisa memasukkan lagi untuk di bagian kabel yang berwarna putih dan ground. Nah, seperti ini. Ini versinya Ismail Dadang. Jadi versinya sahabat itu bebas mau seperti apa. Jadi yang jelas saya menjawab pertanyaan sahabat-sahabat itu yang tidak sempat saya jawab, sekaligus saya jawab melalui konten video ini. Karena sangat banyak sekali untuk WA yang sudah masuk dalam jangka waktu dalam minggu ini, lebih dari 300 WA yang tidak saya balas. Jadi sangat banyak sekali sahabat-sahabat yang nanyakan bagaimana cara. Jadi seperti inilah cara saya merakit, mungkin lebih ribet daripada cara-caranya sahabat. Nah, seperti ini sudah dikeluarkan. Ini nanti yang menuju ke bagian kit draper untuk di bagian inputnya. Yang ini ialah yang langsung masuk ke bagian ini. Di bagian output penguat input ini. Seperti ini. Dan untuk di bagian kabel groundnya tinggal sahabat solderkan sesuai tata letak posisi ground di bagian penguat input atau sejenisnya. Jadi boleh sahabat tidak menggunakan penguat input, tidak masalah, boleh menggunakan penguat input. Tapi ini versinya saya saja yang menggunakan barang-barang seperti ini. Seperti ini contohnya buat sahabat-sahabat. Jadi gambarannya dari input jack RCH ini masuk ke bagian penguat, keluar dari penguat melalui kabel ini langsung ke patansio, dan kabel yang berwarna merah tadi ini saya pasang ke posisi di bagian kaki tengah. Jadi kaki tengah outputnya di bagian patansio ini langsung nanti masuk ke bagian kit draper power. Nah, ini langsung masuk ke bagian kit draper powernya. Jadi sama antara kiri dengan kanan. Jadi untuk yang kanannya ini saya make dulu karena durasi sangat panjang sekali. Oke, jadi dua-duanya sudah saya buatkan untuk kabel di kiri dan kanan. Jadi nanti tinggal sahabat yang mengikuti sesuai dengan versinya sahabat sendiri. Jadi di sini sudah saya buatkan nih. Semuanya sudah ada. Jadi ini tinggal nanti di finishing akhir baru kita rapikan kabel-kabelnya. Jadi ini hanya sementara dulu. Nah, seperti ini supaya tidak mengganggu pekerjaan. Oke, jadi untuk semua di bagian input sudah selesai saya buatkan. Sekarang kita lanjut ke bagian pemasangan di bagian elko. Di sini ada elko dan tetap masih menggunakan kabel dengan ukuran yang sama. Jadi semuanya sama. Yang pertama ini tegangan untuk dari trafo yang masuk ke bagian dioda. Ini saya buatkan di sini, saya letakkan posisinya di kaki dioda ini. Jadi tinggal saya ukur sesuai dengan jarak. Nah, seperti ini. Di sini ada 2 lembar kabel. Nah,
satunya di bagian ini. Saya potong dengan yang sama. Nah, supaya untuk di bagian ground ini saya menggunakan 2 lembar kabel. Ini di bagian titik ground depan. Oke, jadi ini tegangan dari trafo, entah itu 24, entah itu 32, entah itu 47. Ini tegangannya. Jadi supaya tidak membingungkan saya buat dulu seperti ini untuk di bagian bawah. Nah, dan untuk yang selanjutnya di sini saya membuat jalur tegangan untuk di bagian tegangan min plus. Ini saya potong tidak terlalu panjang seperti ini. Nah, dan ini kabel ground yang terhubung ke soket sekitar di bagian ground. Tinggal sahabat solderkan di bagian ini. Jadi sudah. Lalu yang ini kabel khusus di bagian penguat input. Jadi langsung mengambil dari PSU-nya. Karena sangat banyak sekali juga dipertanyakan oleh sahabat-sahabat. Pastikan pemasangan tidak ketukar antara min dan plus. Oke, jadi di sini sudah selesai untuk di bagian tegangan masing-masing. Jadi seperti ini gambarannya. Jadi kalau memang sahabat bingung, karena di sini menggunakan double fuse, otomatis sahabat harus menggunakan double kabel juga. Jadi sangat ribet sekali juga memang kalau sahabat mengikuti versi-versinya Ismail Dadang. Karena di sini terlalu banyak main kabel, kemungkinan sahabat-sahabat bingung. Nah, seperti ini cara kerja. Lalu di sini, dan ini boleh sahabat simpan seperti ini. Nah, tinggal sahabat di sini menyolder kabel-kabel yang terhubung ke bagian fuse ini. Oke, jadi di sini sudah dibuat yang terhubung ke bagian box fuse ini. Jadi seperti ini, tinggal membuat kabel satu persatu yang menuju ke bagian kit khusus di bagian tegangan. Oke, sekarang saya lihat dulu untuk membuat kabel ini karena durasi sangat lama sekali. Oke, buat sahabat-sahabat, jadi seperti ini, sahabat perhatikan. Jadi untuk kabelnya dipasang satu persatu, alhasilnya menyebabkan kabelnya sangat banyak sekali. Jadi seperti ini, hasil dari sebuah pemasangan instalasi. Jadi sangat ribet sekali kalau sahabat ingin mengikuti seperti saya ini. Jadi tergantung dari sahabat lagi, mau enaknya seperti apa. Jelas di sini sudah lengkap kabel-kabel untuk semua instalasi di bagian powernya. Jadi di sini kabel CT, di sini kabel tegangan. Sudah selesai semua. Untuk di bagian kabel-kabel semua sudah dipasang. Nah, seperti ini. Jadi sebelum ini semuanya sudah dipasang. Jadi dari video saya yang part 1 lanjut ke part 2. Jadi di sini tinggal pemasangan di bagian lampu sinyal. Jadi untuk lampu sinyal sahabat bebas menggunakan warna apapun boleh, tergantung mana senangnya sahabat. Kalau saya di sini dominan warna kuning, karena untuk warna hijau, warna merah sudah teman-teman gunakan. Jadi saya mengambil atau menggunakan yang lain. Jadi di sini untuk di bagian lampu ini, kaki yang pendek itu ialah untuk di bagian ground, yang panjang di bagian plus untuk di bagian LED ini. Lalu di sini seperti ini saya pasang. Nah, lalu kabel di kaki yang saya bagian ground saya solderkan di bagian patansio, body patansio maksudnya. Lalu di sini sama halnya seperti ini. Nah, seperti ini.
Oke, jadi sudah. Jadi tidak perlu menggunakan lem dan lain sebagainya. Lalu di sini sahabat potong kakinya jangan terlalu panjang. Nah, seperti itu. Lalu sahabat bisa menggunakan R setengah watt yaitu 1 kilo. Nah, R 1 kilo. Oke, jadi ini R1K di bagian plus sudah saya pasang. Nah, saya menggunakan kabel seperti ini. Oke, ini sudah selesai untuk di bagian kabel input. Oke, kabel untuk lampu sinyal sudah selesai. Sekarang tinggal diamankan menggunakan selongsong bakar lagi. Nah, seperti ini buat sahabat-sahabat biar semuanya aman. Nah, lalu sahabat rapikan dengan cara dibakar. Oke, jadi sudah seperti ini. Nanti ditinggal sahabat posisikan karena sudah aman, ada dilapisi selongsong bakar. Nah, seperti ini. Jadi sudah selesai. Lalu di sini untuk lampu protek, karena di sini tidak ada lampu proteknya, tidak ada lampu untuk protek, hanya lampu sinyal yang ada. Jadi saya harus membuatkan lampu proteknya lagi untuk di bagian tengah-tengah. Jadi untuk mendasari saya menggunakan matabor agak sedikit besar. Lalu disesuaikan matabor dengan ukuran LED. Menggunakan LED 3 mili, alhasil menggunakan matabor juga yang 3 mili. Nah, seperti ini. Lalu untuk membersihkan di bagian dalam supaya tidak mengganjal, saya menggunakan matabor besar lagi, kemumpung trapo belum dipasang. Nah, seperti ini. Oke, selesai. Lalu untuk lampu protek, saya menggunakan LED berwarna merah. Jadi bebas sahabat-sahabat kalau menggunakan warna apapun boleh untuk lampu protek ini, tergantung mana enaknya sahabat. Jadi di sini buat sahabat-sahabat seperti tadi lampu merah ataupun lampu warna apapun, yang kaki warna yang pendek ini untuk di bagian groundnya atau min. Jadi saya potong di sini kaki yang berwarna yang panjang, maksudnya di bagian kaki plus. Nah, lalu saya pasang lagi R masih sama 1K. Boleh menggunakan 1K, boleh 10K boleh. Kalau 1K ini justru lebih terang, 10K agak sedikit redup. Jadi tergantung dari sahabatnya lagi mau menggunakan ukuran berapa untuk di bagian tahanan sebuah lampu LED ini. Tapi kalau saya idealnya menggunakan yang 1K. Jadi mau waktu siang, mau waktu malam jadi kelihatan. Tapi kalau menggunakan 10K agak dominan redup, atau menggunakan 22K juga boleh. Tidak masalah, tergantung mana sahabatnya enak. Jadi dibuatkan seperti ini. Lalu kaki yang ini dipotong seperti ini. Ini dipotong lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi sudah saya buatkan seperti ini untuk di bagian kabelnya. Jadi posisi soldernya bertingkat. Nah, jadi tidak sama rata. Tinggal sahabat ukur lagi jarak. Lalu untuk supaya lebih enak dipandang, saya menggunakan selongsong bakar lagi seperti ini. Nah. Oke, sudah selesai. Lalu di sini kita solderkan ke bagian komponen protektornya
supaya lampu setelah Protek main dia langsung menyala. Oke, sudah. Sekarang saya coba dulu untuk di kajian Protek apakah lampunya sudah menyala atau belum. Nah, seperti ini. Nah, di saat Protek main dia langsung menyala. Memang tidak kelihatan. Oke, jadi hasilnya sudah mengikuti Protek. Nah, seperti ini. Jadi tinggal kita pasang di bagian depan. Jadi hasilnya nanti seperti ini. Jadi kalau kita matikan, nah lampu tidak nyala. Setelah kita masukkan tegangan, langsung menyala. Nah, mengapa saya buatkan tutorial seperti ini buat sahabat-sahabat? Karena untuk pengetesan satu persatu sebelum kita memasang trafo, itu pastikan tidak ada tegangan tinggi atau tegangan listrik. Karena seperti ini masih aman, terkecuali kita membenahi di bagian perangkat, tapi trafo udah masuk duluan, alhasilnya kita mengetes menggunakan listrik, alhasilnya sangat rawan sekali untuk di bagian si pengerjanya. Jadi sahabat bisa memastikan dulu, bisa membeli adaptor yang 12 volt seperti ini untuk uji coba perangkat yang mau sahabat gunakan apakah sudah bekerja dengan semestinya atau masih ada kendala-kendala yang lain. Cukup menggunakan adaptor seperti ini. Tapi kalau sahabat sudah memasang trafo duluan, alhasilnya sahabat sudah menyolder semua kabel ke trafo dan lain sebagainya, alhasil sahabat sangat susah sekali kalau memang ada melakukan kesalahan, dan menguji coba pun harus hati-hati karena sudah ada tegangan listriknya. Jadi seperti inilah cara saya untuk merakit sebuah PAUD versinya, khususnya versinya Ismail Dadang. Jadi kali ini saya ingin melanjutkan lagi membuat tutorial sebuah power ini dengan cara memasang instalasi di bagian depan. Jadi di sini saya selalu menggunakan selongsong bakar. Kenapa saya selalu menggunakan selongsong bakar? Karena saya tidak suka melihat kabel itu terlalu berantakan. Jadi biar rapi, semuanya enak dipandang. Jadi itulah versinya Ismail Dadang. Jadi di sini saya akan membuatkan tutorial bagaimana instalasi dari belakang menuju ke bagian trafo. Nah, seperti ini. Nah, di sini untuk di bagian kabel yang dari input belakang, khususnya di bagian kabel listriknya, ini saya buat bercabang dua seperti ini. Lalu sahabat tambahkan, kalau bahasa saya kan timah solder, kalau teman-teman ada yang bahasanya tenol dan lain sebagainya. Jadi kalau bahasa saya timah solder. Nah, seperti ini saya buatkan. Lalu di sini saya lepas dan ini saya masukkan ke bagian dalam lubang ini. Nah, di sini akan saya pancing lagi dengan timah soldernya. Nah, jadi ini dua kabel ini dijadikan satu. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi sahabat harus menyiapkan lagi khusus kabel pendek nanti yang menuju ke bagian trafo. Setelah dicabang, sahabat bisa rapikan ujungnya. Lalu sahabat bisa menyolderkan di bagian saklar on off. Oke, jadi seperti ini. Karena saklar ini fungsinya hanya sekedar memutus tegangan dari dan menuju ke trafo. Jadi setelah itu lalu sahabat pasang. Nah, seperti ini. Jadi semua sudah. Jadi ini sambil diinstalasi perlahan-perlahan karena ini sudah memasuki pemasangan di bagian trafo. Jadi di sini ditambah lagi dengan selongsong bakar. Jadi ini dimasukkan. Nah, tujuannya supaya warna putih ini tidak kelihatan. Jadi semua sama rata warna hitam. Dan di sini ada kabel khusus di bagian lampu sinyal. Juga sahabat masukkan ke dalam. Nah, seperti ini. Lalu di sini juga ada kabel khusus untuk lampu sinyal. Juga sahabat masukkan ke dalam. Nah,
Ya sudah keluar, lalu ini nyusul. Oke, seperti ini. Jadi untuk kabel input ini jangan digabungkan dengan kabel khusus kabel-kabel tegangan. Biarkan ini kabel input sendiri supaya tidak menimbulkan suara dengungan, karena ini ada radiasi juga untuk kabel listriknya. Nah, jadi di sini sudah selesai untuk pemasangan di bagian kabel-kabel atau instalasi. Lalu sekarang sahabat tinggal memasang yaitu di bagian trapo. Nah, di sini ada tegangan, CT dan lain sebagainya di sini. Jadi sahabat bisa menekukkan yang tidak sahabat gunakan seperti ini. Jadi ini bisa sahabat ambil. Nah, seperti ini. Lalu di sini ada tegangan khusus di bagian protektor. Lalu sahabat masukkan juga ke selosong bakar ini. Oke, jadi di sini saya solder ke bagian ekstra trapo. Jadi di sini tegangan listrik AC, ini ekstranya. Sementara di sini tegangan output utamanya. Jadi di sini untuk di bagian protektor dan kipas sudah saya solder. Lalu di sini sahabat tinggal menyolder di bagian kabel tegangan. Di sini tinggal sahabat menentukan mau menggunakan berapa volt. Jadi di sini saya ingin menggunakan 47 volt. Jadi full habis untuk di bagian tegangan power ini. Oke, sudah selesai pemasangan tegangan. Lalu di sini untuk tegangan CT. Oke, jadi seperti ini. Tegangan CT sudah. Sekarang pindah ke tegangan khususnya di bagian listrik. Di sini sahabat bisa perhatikan dan yang dari saklar tadi seperti ini yang sudah saya buatkan. Ini untuk 220 volt AC. Oke, sudah selesai untuk pemasangan satu persatu di bagian khususnya di bagian tegangan maupun di bagian protek maupun di bagian elko maupun di bagian saklar on off-nya ini. Nah, sebelum barang ini disekrup atau dimatikan, ini ada baiknya sahabat coba dulu masukkan tegangan. Tapi sebelum itu pastikan dulu untuk dipasang fuse. Nah, ini rumah fuse-nya, jadi sahabat bisa mencongkel ini karena ada fuse di sini. Di sini saya menggunakan 2 fuse, satu untuk cadangan saya masukkan ke dalam. Nah, seperti itu. Yang satu langsung dipakai. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan. Oke. Jadi sebelum masukkan tegangan, sahabat bisa ukur dulu menggunakan kali 1 boleh, kali 10 boleh, kali 100 boleh, atau menggunakan yang sistem bunyi, sistem alarm juga boleh. Jadi saya menggunakan sini kali 1, jadi saya coba ukur langsung ke bodi. Apakah ada kabel-kabel yang menyentuh atau tidaknya, ini yang harus kita wanti-wanti, karena kalau ada sedikit saja maka yang berisiko fatal itu kita sendiri. Oke, jadi normal, tidak ada jalur-jalur yang terhubung ke bagian bodi untuk menjaga hasil kerja kita itu tidak begitu rawan. Lalu sekarang coba memasukkan tegangan. Karena ini sudah mulai masuk ke tahap finishing. Karena kalau sudah ini sudah beres, untuk tegangan ini sudah beres semua, tidak ada masalah lagi, otomatis kita barang ini langsung di finishing. Maksudnya di finishing itu dimatikan
disekrup semua seperti ini, seperti elko, seperti trapo, itu semuanya kita sekrup. Jadi di sini posisi matikan dulu, baru kita ukur, masukkan tegangan. Sekarang kita coba sentuh menggunakan belakang tangan, jangan menggunakan telapak tangan seperti ini. Ada atau tidaknya menimbulkan rasa struman, dan posisi kaki di bawah harus menyentuh ke bagian semen ataupun keramik. Jangan menggunakan alas. Kalau menggunakan alas otomatis tidak ada hubungan. Tapi kalau seperti ini sudah aman, berarti tidak ada menimbulkan efek setrum. Lalu sahabat coba putar balik di bagian saklarnya ini, dan sahabat lakukan sama seperti ini. Karena ini sudah rawan, ini sudah masuk ke tegangan-tegangan tinggi. Kalau tadi masih menggunakan tegangan rendah, sekarang sudah masuk ke tegangan-tegangan tinggi. Jadi kalau memang sudah seperti itu, lalu coba kita nyalakan apakah kipas dan lain sebagainya ini langsung bekerja atau tidak. Kipas, protek, dan lampu ini sudah nyala. Jadi sahabat bisa pastikan. Jadi seperti ini. Kita nyalakan, setelah protek ini main, maka lampu langsung nyala. Nah, seperti itu. Lalu kita coba sentuh lagi. Kalau memang aman dalam posisi nyala seperti ini, kipas, protek, dan lain sebagainya bekerja. Berarti pekerjaan sudah hampir selesai. Tinggal nanti kita merapikan kabel-kabel, pemasangan sekrup dan lain sebagainya. Jadi seperti ini cara pekerjaan sebuah power, khususnya power Ismail Dadang, untuk tahap demi tahap dalam melakukan sebuah perangkaian komponen. Jadi nanti kalau memang komentar sahabat-sahabat memungkinkan, saya akan membuatkan juga tutorial tentang pemasangan transistor, pemasangan key driver dan lain sebagainya, tergantung dari permintaan dari sahabat-sahabat lagi. Jadi kalau memang banyak yang meminta, akan saya buatkan. Tapi kalau memang tidak ada yang meminta, ya cukup tutorialnya sampai di pemasangan trapo ini, dan hasilnya nanti akan kita lanjutkan di saat pengetesan barang ini sudah jadi. Jadi seperti itu. Oke, buat sahabat-sahabat, jadi seperti itulah versinya Ismail Dadang untuk merakit sebuah power, maupun power besar ataupun power kecil. Jadi simple bagi saya, mungkin ribet bagi teman-teman. Jadi karena versi ini kan berbeda versinya teman begini dan begitu, versinya saya dan seterusnya itu beda lagi. Jadi mudah-mudahan versi saya tidak juga membuat sahabat-sahabat itu pusing kepala, karena memang ribet. Bayangkan kalau memang kabel tadi ini tidak saya finishing betul-betul seperti ini saya rasa semberautnya luar biasa, lebih parah dari semberautnya teman-teman lagi. Jadi alhasilnya saya mengambil inisiatif bagaimana power ini bisa menjadi kesannya rapi dan lain sebagainya. Tapi ini tadi pekerjaannya sangat ribet sekali. Tidak segampang yang sahabat bayangkan, tidak segampang yang sahabat pikirkan. Jadi butuh waktu, butuh tenaga, butuh pikiran dan lain sebagainya, itu pasti. Jadi semoga bisa bermanfaat, dan mohon maaf tidak maksud hati untuk menggurui sahabat-sahabat, karena saya tahu di luar sana sahabat-sahabat yang senior lebih banyak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.